Hello guys, good night. How are you tonight? In this opportunity, I will talk about my experience in competency test as a legal drafter or legal designer in bahasa perancang peraturan perundang-undangan. I think the Ministry of Law and Human Rights atau Kemenkumham is very cool because this ministry make me shock. The question in the test is beyond in my prediction. What are the material of test? I will spill for you. Wait. This is one example question seperti ini. Jadi kita disuruh merumuskan kembali pasal yang tidak efektif ini menjadi pasal yang efektif ke dalam ketentuan peralihan. Dalam hal peraturan menteri telah berlaku seluruh izin dan seluruh non-perizinan yang telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini tetap berlaku sampai selesainya perizinan dan non-perizinan. Panjang dong, lalu kita harus mempersingkat ke dalam bahasa hukum. Jadi seperti apa? Begitu guys. Lalu juga ada beberapa pasal di mana dalam satu pasal itu ada banyak ayat ya, kemudian kita diminta untuk mereduksi ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut untuk menjadi 2 pasal aja. Misalkan tadinya ada 5 pasal, kemudian bagaimana caranya kita menuangkan menjadi yang 5 pasal itu ke dalam 2 pasal aja, dimana di situ kita harus berpikir merubah mencari diksi yang efektif, kemudian merumuskannya ke dalam bahasa hukum. Kalau nggak terbiasa memang sulit ya, dan aku posisinya di kantor aku itu memang jarang untuk merumuskan pasal-pasal karena kebanyakan itu aku nyusun kebijakan atau SK yang sebetulnya tertuang dalam diktum-diktum, jarang bikin pasal-pasal seperti itu. Itu yang untuk kompetensi teknisnya. Lalu untuk pengetahuan umumnya juga ternyata banyak banget yang terkait tentang hukum, seperti tentang teori hukum, kemudian tentang perjanjian internasional, kemudian tentang undang-undang dan tentang peraturan daerah. Ada tentang peraturan daerah yang perda kumulatif terbuka itu yang seperti apa, lalu ada juga tentang materi keperancangan itu sendiri, kayak kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh perancang peraturan perundang-undangan itu gitu kan. Nah, dan itu semuanya bukan ABC ya guys, jawabannya itu uraian singkat dan bahkan ada yang uraian panjang karena sebut dan jelaskan. Dan ada juga disuruh apa sih perbedaannya, misalkan keputusan MK sama keputusan Mahkamah Agung begitu. Itu juga ada sih kemarin aku ingat-ingat. Dan sebetulnya itu materi-materi kuliah memang harus kita refresh ya kalau kita mau sukses di dalam tes peraturan sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Dan kemarin tidak hanya terkait materi kuliah aja, tetapi lebih banyak juga materi atau hal-hal teknis yang sebetulnya kita temui di pekerjaan. Banyak hal-hal teknis yang muncul, kayak bagaimana sih cara meratifikasi perjanjian internasional. Dulu kan zaman kuliah nggak diajarin hal itu, cuman sebatas dijelaskan kalau kita mau meratifikasi perjanjian internasional ya udah berarti di negara kita itu harus membentuk sebuah peraturan hukum, baik itu undang-undang ataupun perpres untuk meratifikasi itu. Jadi kemarin ya aku karena juga belum pernah ya mengalami belum pernah meratifikasi perjanjian internasional, karena di pekerjaanku juga belum ada sih meratifikasi perjanjian internasional. Ternyata setelah aku googling itu diantaranya adalah permohonan pengesahan ke Presiden RI dulu melalui Menteri Luar Negeri, apalagi nih, kemudian menyusun naskah urgensi pengesahan, kemudian bikin naskah akademik, baru ternyata bikin RUU-nya. Nah, hal-hal teknis semacam ini tuh kan di luar prediksi aku ya itu muncul.
terus kayak sebutkan contoh undang-undang hasil dari ratifikasi perjanjian internasional. Aku juga bingung apa sih, cuman kemarin aku jawabnya yang ngarang-ngarang indah gitulah. Kemarin aku jawabnya apa ya, undang-undang perlindungan anak kayaknya, karena seingat aku itu di UNICEF itu kan terkait tentang anak-anak. Nah udah aku jawab itu aja, tahu udah bener apa enggak aku nggak ngerti. Itu terkait apa sih namanya, ada gium hukum juga kemarin beberapa keluar, dan aku lupa-lupa ingat gitulah ya. Aku kebolak-balik juga kemarin itu, kayak apa sih pengertian dari erga omnes dan dampaknya ketika erga omnes itu dilaksanakan, kemudian apa perbedaannya dengan self execute gitu. Aku tuh kebalik gitu, agak nyeselnya tuh itu kebalik gitu kan. Terus apalagi ya, kayak asas legalitas, nullum delictum nulla puna privilege penale, itu kan asas legalitas dalam hukum pidana. Terus bedanya apa dengan asas legalitas dalam hukum Han atau HTN, Wetmatic Hetvan Hetberstur, kayak gitu kan. Itu juga aku bisa sih itu. Terus Undang-Undang Dasar 45 itu juga kayak yang pasal kunci, kayak negara kesatuan di pasal berapa sih kayak gitu. Kalau negara kesatuan pasal berapa kan pasti apal, karena pasal 1 ayat 1 itu kayak kamu adalah kesatuan hati aku. Terus kemarin juga apa ya, banyak sih, aku udah banyak lupa ya, memang harus di refresh kayak gitu sih ya. Tapi yang jelas soalnya itu amazing banget sih, ini sih Kementerian Hukum dan HAM nih bikin uji kom. Dia bener-bener kayak mencari JFT itu maunya memang yang bener-bener kompeten, makanya soalnya itu dibikin susah, dibikin unpredictable banget, karena prediksi kita itu kan ya paling yang keluar terkait masalah perancangan peraturan perundang-undangan, kayak asas-asasnya, asas perancangan itu seperti apa ya, nggak boleh bertentangan antara peraturan yang dengan peraturan yang lebih tinggi, terus apa harus sesuai dengan legal drafting. Nah ternyata tuh itu tuh malah nggak keluar, banget kan, malah nggak keluar. Nah terus habis itu yang keluar tuh bener-bener di luar prediksi kita, dan yang ngeluh tuh nggak cuma aku, ternyata sarjana hukum lain dan peserta tesnya tuh semuanya tuh juga ngeluh. Bahkan teman aku di biro hukum yang kemarin itu sudah pernah tes dan ini tuh tes kedua, dia bilang, mbak, tesnya yang sekarang tuh gila parah, lebih sulit dari yang kemarin, nggak ngerti kenapa. Dan kemarin itu juga banyak juga sih yang terkait perda, mungkin juga karena pesertanya kali ya, mungkin Kemenkumham juga melihat ternyata pesertanya itu dari lebih banyak dari Pemda, ada dari Bengkulu, ada dari Sumatera Utara, Medan, ada dari Pontianak, Banjarmasin, ada dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, kemudian dari mana ya kemarin, pokoknya Manado, dari Sabang sampai Merauke adalah, bahkan dari Ambon juga ada kemarin itu datang ke sini. Mungkin karena ngeliat pesertanya banyak dari daerah, jadi mungkin yang dikeluarkan lebih banyak ke perda. Kemudian terkait apa sih perjanjian internasional, dan yang terkait desa cuman satu doang terkait, dan itu gampang banget jawabannya. Dia bilang bagaimana kedudukan perdes dalam undang-undang di Indonesia dan apa kekuatan hukum perdes. Kan gampang banget mah itu kan perdes disamakan dengan peraturan daerah, karena diakui keberadaan desa itu kan ada otonomi sendiri kan, punya kewenangan mengatur sendiri, kemudian juga mengikat juga kan, kayak gitu. Jangan sampai lah aku cuma bener satu. Aku sih ngerasanya ya 50-50 lah dalam tes ini, nggak semuanya bener iya, karena ada juga yang udah ketahuan ya aku luput gitu, salah gitu kan. Cuman ya semoga ada keajaiban lah, karena nilainya itu kan nggak hanya dilihat dari kemampuan teknis dan kemampuan bidang aja, tetapi kemarin itu juga ada tes manajerial
sosiokultural. Di tes manajerial itu kita dikasih kasus juga gitu terkait masalah manajerial, misalkan kayak kemarin itu terkait pimpinan yang nggak komitmen, kemudian terkait tentang pegawai yang tidak mau berteman sama kita karena beda suku, beda agama, bagaimana sikap kita, seperti itulah. Jadi ya itu dalam satu rangkaian kasus gitu ya, satu rangkaian kasus yang kompleks, dimana kita menjadi seorang pegawai itu yang dipenuhi dengan masalah, dari masalah pimpinan, dari masalah rekan kerja, kemudian dari masalah sistem SPBE, dan juga dari masalah akuntabilitas, dan di situ juga ada masalah terkait korupsinya juga, bagaimana kita menyelesaikannya, kemudian upaya apa kayak gitu. Kita sebagai PNS di situ harus ngapain kayak gitu. Kita harus suruh bikin narasi dalam kasus tersebut. Itu yang manajerial, bagaimana kita memaintain masalah-masalah itu sih masih bisa dipakai logika. Kalau kemarin itu aku analisisnya pakai pendekatan itu nilai-nilai berakhlak. Terus apalagi ya kemarin, oh iya ada juga soal tes potensi akademik, yaitu masalah hitung-hitungan lah itu terkait persentase, kemudian jarak dan waktu, perbandingan terbalik, ya begitulah. Tuh aku bisa semuanya, soalnya sebetulnya dasar ya, cuman itu kendalanya di waktu. Jadi kita dibatasin ada 20 soal 25 soal, dan dengan waktu yang singkat kita harus menyelesaikan perhitungan itu. Aku cuman kejawab separuh juga, tapi separuh itu aku yakin bener 100% yang aku jawab separuh itu yang soal hitung-hitungan. Cuman karena aku terlena sih, gemes kalau udah ketemu soal matematika itu, kalau nggak ketemu, karena kan matematika itu kan jawaban pasti. Lalu juga masalah tes verbal, aku yang nggak suka tuh tes potensi akademik yang ada gambar dibalik-balik bangun ruang, kayak gitu tuh aku pusing. Aku paling nggak suka itu tes, itu paling aku hindari, dan itu keluar. Ini tuh lumayan mengarang indah juga, karena aku tuh kemampuan ruang ya, melihat ruang, bangun ruang, kemampuan geografi aku tuh kurang gitu. Malah aku juga kalau jalan itu kadang suka kesasar, karena memang bad banget sih yang itu, kemampuan aku yang itu. Terus terkait apa lagi ya, mana yang lebih kepribadian ya, mana yang lebih dekat, ada 4 pernyataan, mana yang lebih dekat dengan dirimu. Nah, dan besok itu adalah tes terakhir, tes wawancara. Aku nggak tahu apa itu tes wawancara, ditanyain apa. Ya doakan ya guys, semoga aku bisa mengikuti tes wawancara dengan baik. Nah, nanti semua nilai-nilai itu tuh guys dikumulatifin di rata-rata, dan ada passing grade-nya. Kalau totalnya itu sesuai dengan passing grade yang dipersyaratkan, maybe lolos. Dan semoga aku lolos. Kalau nggak lolos sedih sih, tapi ya udah nggak apa-apa, namanya juga kan pengalaman. Di sini kan kita mencari pengalaman, itu ya adalah yang terpenting. Berani mencoba, jangan takut gagal sebelum mencoba, dan aku sudah mencoba. Oke, thank you, sekian curhatan hati kecil aku. Mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.